berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang bukan disampaikan dengan hikmat manusia, bukan pula dengan kepintaran dan kekuatan manusia, tetap firman yang berkuasa yang kami dengar adalah dari Tuhan sendiri, yang akan mengubah kehidupan kami, yang akan menghibur dan menguatkan, yang akan menegur kami dari dosa, membawa kami kepada pertobatan, mengubah kehidupan kami menjadi semakin mirip dengan kehidupan Tuhan Yesus, mengubah kehidupan kami menjadi semakin berbuah. Biarlah ya Tuhan, kasih karunia-Mu dan keselamatan yang Tuhan berikan, karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan, tidak menjadi sia-sia di dalam diri kami. Biarlah hati kami memberikan respon yang tepat. Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau menjaga hati dan pikiran kami, memberikan konsentrasi. Jangan biarkan kuasa kegelapan merebutnya, sehingga kami tidak mendengar apa-apa, kami tidak mengerti apa-apa, dan kami pulang dengan hati yang hampa. Tuhan, isilah hati kami dengan kebenaran-Mu, dengan kehadiran-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Saya masih mengajak kita untuk membahas dari kitab Tesalonika atau surat Tesalonika. Pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tesalonika pasal 1 ayat 7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari saya akan membacakan, kita mengikutinya bersama-sama. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Fokus kita di ayat yang ke-9, saya membacakan lagi. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita merenungkan sebuah tema mengenai perubahan hidup. Perubahan hidupku, perubahan hidup yang nyata. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan mengenai perubahan, harusnya perubahan itu adalah sesuatu yang bisa dibedakan, bisa dibandingkan. Dulu itu begini, sekarang itu begitu. Nah, kalau dulu begini, sekarang begitu, berarti ada perubahan, ada sesuatu yang bisa dibedakan dan dibandingkan. Kalau dulu begitu, sekarang juga begitu, ya sama saja. Artinya tidak terjadi perubahan. Nah, saudara, perubahan hidup yang kita bicarakan, kita akan melihat dari apa yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Saudara sekalian, jemaat Tesalonika dari ayat yang kita baca tadi sungguh-sungguh memperlihatkan satu perubahan hidup yang nyata, saudara. Bisa dibedakan, bisa dibandingkan.
Jelas perbedaannya, ya. Sejak mereka menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, lalu mereka bertobat, hidup mereka berubah 180 derajat. Nah, perubahan inilah yang mau kita lihat dan kita jadikan satu pelajaran bagi kita, sehingga kita pun bisa mengalami aspek perubahan yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Saudara sekalian, sejak mereka menerima firman Tuhan, percaya Injil yang diberitakan, dikatakan di sini ayat yang ke-9, mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ya, kita tahu jemaat Tesalonika ini sebagian besar dulunya adalah orang-orang yang menyembah berhala, mengikuti tradisi nenek moyang, dan hidup mereka adalah hidup yang seperti itu. Kalau seorang menyembah berhala itu demikian lama, Bapak Ibu, apakah dengan gampang dia bisa segera meninggalkan berhala itu? Itu perlu keberanian dan perlu keputusan yang sungguh-sungguh di dalam diri orang-orang yang melakukannya. Dan jemaat Tesalonika melakukannya. Ketika mereka percaya Yesus, menerima Injil, dikatakan mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka dulu menyembah berhala, sekarang mereka ini tidak lagi. Dikatakan di sini mereka itu berbalik. Terjemahan lain mengatakan mereka itu menyingkirkan berhalanya. Ada yang menerjemahkan membuang berhalanya. Ada yang menerjemahkan meninggalkan. Semua itu sama, yaitu tidak berhubungan lagi dengan hal-hal kehidupan yang lama. Nah, itu namanya perubahan, saudara. Lalu setelah mereka meninggalkan itu, mereka datang kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Ini perubahan, saudara, jelas bisa dibedakan. Dulu begini, sekarang begitu. Dan ini harus terjadi juga dalam diri kita, Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang ke-7, 8 kita membaca bagaimana perubahan hidup mereka, orang-orang Tesalonika ini. Bagaimana iman mereka yang baru ini tersiar. Mungkin sekarang viral, ya, menjadi kesaksian di dua tempat yang besar, bukan hanya di kampung itu sendiri, saudara, di Makedonia dan Akhaya, itu wilayah yang besar. Luar biasa, saudara. Jemaat Tesalonika ini adalah sebuah jemaat yang kecil tetapi kuat. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang kecil, tetapi meskipun kecil, mereka ini memiliki satu dampak yang besar. Dan jangan lupa, saudara, kita sudah membahas bahwa mereka ini, gereja ini dibentuk atau berdiri di masa penganiayaan. Mereka harus meninggalkan hidup yang lama dan mereka menerima hidup yang baru, tetapi mereka sekaligus menerima penganiayaan. Tetapi iman mereka tetap teguh. Jadi kita bisa sekilas membayangkan dan menyimpulkan bahwa Tesalonika adalah sebuah jemaat yang kuat. Meskipun dia baru berusia sekitar 1 tahun, ya, pada waktu surat ini ditulis. Kita berapa? 25 tahun, saudara, ya. Baru berusia 1 tahun jemaat ini. Jadi ini adalah jemaat yang luar biasa, Bapak Ibu, dan model jemaat yang harus kita teladani dengan sekuat tenaga. Mari kita melihat lebih lanjut, saudara. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita pagi ini melalui surat Tesalonika yang kita baca ini? Saudara, perubahan hidup itu banyak aspek tentunya, ya. Tetapi melalui jemaat Tesalonika yang kita baca pada pagi hari ini, ada 2 aspek bagaimana kita dapat mengalami perubahan hidup yang nyata. Saudara, tentu kita sudah percaya Tuhan, kita merindukan satu perubahan hidup. Suami merindukan istrinya berubah, istri merindukan suaminya berubah. Ya, anak-anak merindukan orang tuanya berubah. Orang tua menginginkan anaknya berubah. Kita menginginkan orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen itu hidup seperti yang dikatakan firman Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Tuhan memanggil kita dari gelap kepada terang. Nah, mana buktinya kita telah hidup di dalam terang?
Tuhan memanggil kita menjadi garam, menggarami dunia, menjadi terang. Semua itu bekerja melalui perubahan hidup yang nyata. Jadi ada dua aspek saudara yang saya ingin bagikan kepada kita. Bagaimana kita juga mengalami perubahan hidup yang nyata seperti orang-orang Tesalonika ini. Yang pertama saudara di ayat yang 9a tadi. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Kalau kita ingin mengalami satu perubahan hidup yang nyata, yang pertama adalah berbalik dari berhala-berhala. Membuang berhala kita adalah tanda perubahan hidup. Nah saudara, kalau saya bertanya apakah saudara masih menyembah berhala? Tentu saudara mungkin menjawab, saya tidak menyembah berhala, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, saya yakin setelah kita percaya Tuhan, kita tidak menyembah patung-patung. Saya yakin. Tetapi saya tidak yakin bahwa tidak ada berhala di dalam hidup kita. Saya tidak yakin bahwa tidak ada berhala yang bercokol di dalam hati kita, yang kepadanya kita memberikan waktu yang banyak, perhatian yang banyak, dan kita utamakan di dalam hidup kita, yang kepadanya kita tunduk dan dikuasai dan diperintah oleh berhala itu. Bentuknya memang bukan patung, bentuknya bukan ukiran, bentuknya bukan jimat. Ada sesuatu yang bercokol di dalam hati kita yang terus menyuruh kita melakukan sesuatu. Ayo marah, ayo mabuk-mabukkan, ayo berdosa. Dan kita tidak mampu untuk menolaknya. Itulah sebabnya saya mengatakan saya tidak yakin tidak ada berhala di dalam hati kita. Setelah percaya Yesus kita tidak boleh menyembah patung. Tetapi masalah berhala ini yang harus kita waspadai, saudara. Mengapa saya katakan begitu? Sebab, saudara, berhala sekarang ini mengambil bentuk yang sangat berbeda. Berhala sekarang ini tidak lagi primitif, tidak lagi konvensional. Bahkan berhala sekarang ini mengambil bentuk yang kadang sulit untuk kita kenali. Hanya terang firman Tuhan yang bisa membantu saudara dan saya untuk mendeteksi berhala ini. Dan berhala-berhala ini sangat berbahaya bagi iman kita. Pertama karena kita sulit mendeteksi dia, mengenali dia, tetapi dia ada dan mengendalikan hidup kita. Saudara, ini disebut dengan berhala-berhala modern. Nah, seorang penulis buku bernama Kyle Idleman, di dalam bukunya Gods at War, dia mengingatkan kita tentang berhala yang tadi dibicarakan itu, yang bentuknya bukan patung, ukiran atau jimat. Dia mengatakan begini, apa yang kamu cari dan kejar di dalam hidupmu menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Apa yang kamu cari, yang kamu kejar, itu menunjukkan Tuhan yang kamu sembah. Kalau kamu cari dan kejar adalah kesenangan hidup, maka kesenangan hidup itu menjadi Tuhanmu, menjadi berhala di dalam dirimu, yang kepadanya engkau memberikan segala perhatian, waktu, tenaga untuk mengejar kesenangan itu. Kalau hobi yang kamu kejar dan kamu cari di dalam hidupmu, maka hobi itu menjadi Tuhanmu, menjadi ilah di dalam dirimu, menjadi berhala yang mengendalikan kamu. Kamu menghabiskan waktu yang begitu banyak, tidak mempedulikan hal-hal yang lain, hanya untuk kesenangan dan hobi. Demikian juga banyak hal. Kalau uang, pekerjaan, bahkan keluarga yang kamu kejar dalam hidupmu, yang kamu cari, yang kepadanya kamu utamakan dan berkorban, itu sudah menjadi berhalamu. Nah, ini maksudnya perkataan dari Kyle Idleman. Apa yang kamu cari dan kejar dalam hidupmu menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Saudara, kalau engkau ingin berubah, kita harus seperti jemaat Tesalonika,
yaitu berbalik dari berhala-berhala kita. Dan berhala ini bukan bentuknya patung dan sebagainya. Saudara sekalian, apakah kesenangan hobi uang itu sesuatu yang salah? Saya kira kesenangan hobi uang pekerjaan atau keluarga adalah sesuatu yang netral. Tetapi masalahnya adalah apakah itu semua mulai mengambil tempat Allah di dalam hatimu? Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan kita mengundang Tuhan bertata di dalam hati kita. Hanya Tuhan. Tetapi lama-kelamaan di dalam hidup kita, kita mulai menggeser tempat Tuhan itu dengan sesuatu yang namanya hobi, kesenangan, uang, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya itu. Dan kita utamakan, dan kita biarkan dia mengendalikan kita. Saudara, semua itu adalah netral, tetapi masalahnya apakah sesuatu itu mulai mengambil tempat Allah di dalam hidupmu? Apakah sesuatu itu telah menjadi fokus dan tujuan hidupmu yang engkau cari dan engkau kejar? Maka pada saat sesuatu itu menggerakkan dan memerintah hidupmu, maka sesuatu itu telah menjadi berhala kita. Sudah sekalian, saya kasih satu contoh. Ada seorang pria berbicara kepada saya tentang pacarnya yang belum percaya Tuhan, bukan orang Kristen. Rupanya dia punya pacar, ya, bukan orang Kristen. Saya mengarahkan dia, saudara, untuk memikirkan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Jelas di dalam Alkitab mengatakan kita ini jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tetapi sepertinya pria ini, saudara, tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius. Dia berpikir nanti juga bisa diatasi. Nah, saudara, di akhir percakapan itu saya tidak berhasil meyakinkan dia. Apakah dia tidak berhasil meyakinkan dia untuk mempertimbangkan harga yang harus dia bayar kalau dia lanjutkan hubungannya dengan pacarnya yang belum percaya Tuhan ini. Nah, saudara, sampai sekarang saya tidak tahu apakah dia jadi menikah atau tidak. Tetapi yang saya ingin katakan adalah pria ini telah menjadikan hubungan yang romantis menjadi berhala di dalam dirinya. Sebab jika umat Tuhan yang percaya Tuhan rela meninggalkan atau mengabaikan Allah demi sesuatu, maka sesuatu itu pastilah berhalanya dia. Dan pria ini melakukan itu. Kalau dia menikah, memaksakan dirinya, berarti ya dia telah rela mengabaikan Allah, firman Allah, ketentuan Allah. Dan pasti itu menjadi sesuatu yang merebut hatinya. Menggeser tempat Allah, firman-Nya di dalam hatinya dan beralih kepada yang lain. Saudara, bukankah ini yang harus kita waspadai? Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah ukiran, tetapi ada hal-hal yang dijadikan Tuhan di dalam diri kita. Maka banyak orang Kristen secara diam-diam, saudara, ya, masih memelihara banyak berhala. Kenapa? Karena tidak ingin kehilangan rasa nyaman dan kesenangan diri yang diberikan berhala itu. Diam-diam masih berjudi misalnya, saudara. Pernah ada orang sebelum ke gereja, saudara, di hari Minggu, ya, dia pergi main judi dulu. Orang Kristen. Sebelum ibadah dia judi dulu, saudara. Dan uang yang dia menang dari judi terus kasih persembahan ke gereja. Sungguh kreatif, saudara. Judi itu sudah menjadi berhalanya dia. Ada yang diam-diam memelihara berhala hobi, saudara. Sampai-sampai Minggu tidak ke gereja karena main golf, misalnya dengan relasinya. Lebih mengutamakan hal itu daripada rasa mau menyembah Tuhan. Kan ada minggu yang lain bisa beribadah, minggu ini main golf dulu. Saudara, itu Tuhan loh yang kita sembah, yang bertata di hati kita. Kok kita ngelawan terus dan kita bisa atur-atur diri kita? Berarti Tuhan yang demikian sudah tidak memerintah lagi di dalam hatinya. Yang memerintah adalah keinginannya, hobinya, dan sebagainya. Ya saudara, namanya berhala itu banyak. Ada juga namanya berhala keakuan. Aku
Ya, segalanya tentang aku, tentang harga diriku, tentang keinginanku. Ada banyak orang yang dikuasai berhala keakuan. Bagaimana menjelaskan berhala keakuan ini, saudara? Ya, ini ada contoh ya. Ada 3 orang yang menderita sakit jiwa, saudara. Ya, sakit jiwa yang dia derita itu namanya menderita Mesaya kompleks. Mesaya kompleks ini adalah semacam waham kebesaran, saudara. Ada yang menganggap dirinya itu Gatot Kaca, ada yang menganggap dirinya itu raja, ya, ada yang menganggap dirinya itu Tuhan. Nah, 3 orang ini menderita waham kebesaran yang seperti itu, menganggap diri mereka Tuhan, saudara. Nah, seorang dokter jiwa mengumpulkan mereka untuk berbincang-bincang. Salah satu dari ketiga orang itu berkata, "Saya adalah Mesias, Anak Allah. Saya diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia." Kata orang itu dengan yakin sekali. Ya, itu keyakinannya dia, saudara. Namanya menderita waham kebesaran. Lalu dokter itu bertanya, "Bagaimana Anda tahu?" Tanya sang dokter. "Allah memberitahukan saya," kata orang itu dengan yakin. Tetapi dengan cepat orang yang kedua itu menjawab begini, "Saya tidak pernah memberitahukan Anda apapun." Lalu orang yang ketiga, saudara, ketika mendengar percakapan ini, ya dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras, "Kalian ini sudah gila ya? Untung saya cepat turun dari sorga. Kalau tidak seluruh dunia akan termakan oleh kebohongan kalian." Dari lihat wajah mimik saudara, nggak ngerti maksudnya, saudara ya. Ya sudahlah kalau nggak ngerti, saudara. Saya cuma punya contoh ini, tidak ada ilustrasi yang lain. Maksudnya begini, saudara, orang yang dikuasai berhala keakuan itu selalu melihat dirinya, merasa dirinya paling benar. Cara dia adalah cara yang terbaik, selalu mengkritik orang, tidak bisa melihat orang lain itu lebih maju, segalanya mengenai dirinya. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu sadari, tetapi itu menjadi berhala sebab dia mengutamakan dirinya. Dengan mengandalkan dirinya, menganggap dirinya benar, maka dia menganggap kebenaran Tuhan itu nomor 2. Kan bahaya sekali, saudara. Orang yang demikian akan sulit menangkap firman Tuhan, karena dia selalu berpikir menurut cara dirinya seperti 3 orang yang gila tadi. Satu berkata, "Aku diutus." Siapa yang kasih tahu Tuhan? Terus yang kedua menganggap dirinya Tuhan, berkata, "Aku nggak ngomong apa-apa sama kamu." Sudah sekalian, maksud saya begini, kita harus benar-benar waspada. Terus menjaga hati kita, karena hati disinilah tempat peperangan berhala itu. Apa saja di dunia ini sudah berpotensi untuk kita jadikan berhala, untuk kita utamakan, untuk kita nikmati, yang kepadanya kita berkorban. Entah itu makanan, saudara. Ada orang menjadikan makanan berhalanya. Seks, hiburan, kesuksesan, uang, prestasi, cinta romantis, keluarga, dan sebagainya. Banyak orang Kristen diam-diam, saudara, dikendalikan oleh kesenangan, dikendalikan oleh berhala gadget, dikendalikan oleh berhala kekuasaan, dikendalikan oleh berhala harga diri, dikendalikan oleh berhala kemalasan, berhala kemarahan, dan sebagainya. Saudara sekalian, dari semua itu tidak kelihatan sebagai wujudnya seperti patung dan sebagainya, tetapi itu ada di dalam hati kita. Dia bercokol di dalamnya dan dia memerintah kita. Saudara, kita ingin berubah. Kita ingin supaya hidup kita yang lama kita tinggalkan, kita menuju kepada hidup yang baru. Tetapi kalau ini masih bercokol di dalam diri kita, tidak kita singkirkan seperti orang-orang Tesalonika lakukan, percaya, saudara, berapa puluh tahun kau menjadi orang Kristen, engkau tidak akan mengalami perubahan. Apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara. Saya ingin mengambil contoh yang sangat umum, daerah-daerah yang disebut dengan kantong Kristen di Indonesia.
Banyak orang Kristen di kantong-kantong Kristen ini, Kristen-Kristen tradisional saudara, mereka tidak memperlihatkan sebuah perubahan hidup, sangat sedikit saudara. Banyak cerita-cerita tentang daerah-daerah kantong Kristen, orang-orang tradisional. Sebelum Kristen suka judi, ya. Sesudah Kristen jadi bandar judi. Nah, gak ada perubahan. Sebelum Kristen pelihara ayam, sesudah Kristen judi sabung ayam. Nah, saudara, sebelum Kristen pakai narkoba, sudah Kristen jadi bandar narkobanya. Tidak ada perubahan. Sebelum Kristen suka meminjamkan uang, baik. Tapi sudah Kristen suka pinjam uang dan tidak balikin, saudara. Apalagi? Sebelum Kristen suka bohong. Setelah Kristen lebih aman lagi berbohong, karena orang pikir orang Kristen tidak akan bohong. Saudara, jangan anggap remeh perubahan hidup. Tidak terjadi perubahan hidup bisa berarti bahwa orang itu belum sungguh-sungguh percaya Tuhan dan belum diselamatkan. Sebab Tuhan telah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Tetapi kalau orang itu masih terus hidup di dalam kegelapan, maka bisa dikatakan belum sungguh-sungguh percaya Tuhan dan belum diselamatkan. Saudara, saya berharap ini tidak terjadi di dalam diri kita. Kita sudah ke gereja entah berapa kali. Kita mengaku diri kita Kristen. Dan kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi perubahan itu harus bisa dibedakan. Perubahan itu harus bisa dibandingkan. Dulu waktu muda saya itu kurus dan rambut saya begitu banyak, saudara, lebat sekali. Setelah terjadi perubahan hidup, lebih tepatnya perubahan badan saya. Sekarang ya begini, saudara. Ya, itu perubahan. Saya bisa lihat dalam diri saya, bandingkan foto saya dengan foto saya sekarang ini. Itu perubahan, saudara. Apakah dalam hidup kita sebagai orang percaya kita bisa melihat perubahan itu? Orang lain bisa melihat perubahan itu. Jangankan mau tersiar kabar sampai ke Makedonia dan Akaya. Mungkin dalam keluarga aja kita tidak terlihat perubahan itu. Saudara sekalian, saya melalui firman Tuhan ingin mengajak kita memikirkan bahwa penyembahan berhala bukan sekadar salah satu macam-macam dosa, saudara. Bukan sekadar satu dari berbagai macam dosa. Justru penyembahan berhala ini adalah sebuah induk dari dosa. Sebuah induk yang melahirkan semua dosa yang lain. Nah, jika kita mulai menyibak, saudara, di dalam hati kita terhadap sebuah pergumulan maupun terhadap sebuah dosa, kita melihat di dalamnya dengan jelas, kita membedahnya, saudara. Pada akhirnya di balik itu kita akan menemukan ada satu ilah, ada satu berhala yang kepadanya kita tunduk kepada dia. Saudara sekalian, sebelum ilah itu disingkirkan, maka Tuhan Allah tidak mengambil tempat di dalam hati kita dengan layak, maka kita tidak akan memperoleh perubahan. Orang Tesalonika berani berbalik dari berhala-berhala mereka. Dan kita juga harus berani, saudara. Berhala apa yang masih menguasai hidupmu? Masih kamu utamakan? Masih menjadi kesenangan dirimu? Saudara, kita semua punya. Selama itu masih memerintah dan bercokol dalam hidup kita, maka kita tidak akan terjadi perubahan hidup. Manusia lama itu tetap menguasai kita. Kita boleh memuji Tuhan sampai suara kita serak. Kita boleh berloncat-loncat menari untuk Tuhan. Tetapi tidak akan menyingkirkan berhala seperti itu. Jadi bagaimana? Saya punya berhala nih, punya kesenangan dan hobi yang merintangi saya untuk membaca firman, untuk ke gereja, untuk memahami tentang Tuhan. Bagaimana ini? Nah, yang kedua. Yang kedua tadi masih di ayat 9. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Nah, ini
Yang pertama tadi kita harus berbalik atau harus menyingkirkan berhala-berhala dalam diri kita supaya kita mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua ini adalah kalau kita mengakui ada berhala di dalam diri kita, kita harus menyingkirkannya dengan yang kedua, yaitu mulai menyembah Allah. Seperti orang Tesalonika, dia berbalik dari berhala lalu melayani Allah yang hidup dan benar. Saudara, ini kuncinya, ya, aspek yang dari Tesalonika kita dapat pelajari. Kita mulai menyembah Allah. Maksudnya begini, jika kita ingin melepaskan diri dari berhala yang menguasai kita selama ini, kita harus mengakui di hadapan Tuhan segala berhala itu, bahwa dia masih bercokol dan memerintah dalam hati saya. Saya belum mampu, tidak mampu untuk menyingkirkan. Kita harus memilih, saudara, dengan tegas. Memilih Allah atau karir, memilih Allah atau uang, memilih Allah atau hubungan romantis dengan orang lain, memilih Allah atau hobi, memilih Allah atau keluarga. Semua ini perlu kita pilih, saudara. Sebab ini adalah dikotomi. Dikotomi itu artinya dua hal, saudara, yang sering membuat kita berada di persimpangan jalan. Apakah engkau mengutamakan anak atau Tuhan? Terlihat ketika kita berhadapan dengan situasi yang dikotomis. Anak kita sakit keras dan kita tentu mau dia sembuh. Tetapi udah dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Datang orang berkata, ini ada orang lihai, ada orang pintar, dia bisa menyembuhkan. Nah, ini dikotomi, saudara. Mulai timbul keraguan dalam hati kita. Satu hati sayang anak. Satu hati yang kedua adalah, kalau saya ke orang pintar, itu bertentangan dengan iman saya. Kita mulai pusing, kita stres. Kita menjadi kurang percaya Tuhan bisa membimbing kita. Kita mengambil keputusan berdasarkan diri kita, kemauan kita. Nah, tentu ini pergumulan. Tapi akhirnya kalau kita mengambil keputusan, udah bawa ke orang pintar aja, Tuhan kurang pintar. Nah, di situ saudara kita mulai bisa melihat siapa yang kita utamakan dalam diri kita. Saudara, orang-orang Tesalonika bukan orang-orang yang tidak mengalami pergumulan yang berat, saudara. Kalau semua orang menyembah berhala dan dia tidak, itu menjadi sorotan yang luar biasa, saudara. Kalau kita pergi ke China misalnya, semua orang itu ada patung-patung. Terus ada satu keluarga yang Kristen, di antara banyak orang yang belum Kristen. Itu dia menjadi sorotan, dia menjadi tertekan, dia dipermalukan, dia ditolak, dia diasingkan. Saudara, ini beban yang berat. Apakah terus kita memilih, udahlah, susah benar sih percaya Tuhan, tidak diterima orang, mau beli sayur aja ditolak, akhirnya harus nanam sendiri misalnya. Tapi orang Tesalonika tetap bertahan. Saudara sekalian, mereka sudah memutuskan dengan clear, dengan jelas kepada siapa mereka harus mengabdi, yaitu kepada Allah. Saudara, kalau di daerah dikotomi tadi kita tidak tegas, maka ada ruang untuk yang lain dari ruang yang kita berikan kepada Allah. Kalau engkau mau menikmati perubahan hidup yang nyata, tidak ada cara lain selain seperti orang Tesalonika datang kepada Allah, bertobat, menyingkirkan berhala dalam diri kita. Terus saya ingin katakan, Daud sangat menyadari peperangan rohani ini antara berhala-berhala di dalam diri kita dengan iman kita kepada Tuhan. Maka di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, sebuah ayat yang terkenal, Daud memanjatkan doa memohon penerangan hatinya dan ia berkata, "Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, uji aku Tuhan dan ketahuilah pikiranku. Tolong lihat Tuhan, apakah di dalam hatiku ada kejahatan. Bimbinglah aku kepada jalan yang benar." Saudara, ini doa Daud memanjatkan yang dia panjatkan untuk memohon penerangan hati, sebab dia tahu hati ini menjadi peperangan berhala-berhala. Paulus berkata, "Aku mau melakukan ini,
Tetapi yang kulakukan malah itu. Jelas ada peperangan. Aku tahu firman Tuhan mengajarkan supaya memberi itu lebih berbahagia daripada tidak. Tapi waktu aku mau memberi, aku kok rasanya aku rugi. Nah, ini peperangan. Saudara sekalian, itu terjadi dalam diri kita dan terjadi dalam diri Daud. Dan Daud berkata, Tuhan, coba lihat-lihat dari hamba saya nih Tuhan. Tolong kasih tahu. Kalau ada yang jahat Tuhan tolong. Sebab saya sendiri kadang-kadang tidak tahu. Ini doa perlu kita panjatkan saudara ya. Ini namanya sesuatu yang kita terus membuka diri ya atas pergumulan yang kita hadapi ini. Hanya Roh Kudus yang mampu menerangi hati kita dan mampu membantu kita memenangkan peperangan ini saudara. Saya kira kita perlu setiap hari memanjatkan doa seperti ini. Tuhan, lihatlah hatiku. Apakah ada kejahatan? Apakah ada berhala di dalam diriku Tuhan? Bukankah kita tiap hari juga cuci baju? Bukankah kita tiap hari mandi? Untuk apa? Membersihkan. Tetapi untuk rohani, apakah kita setiap hari membersihkan jiwa kita, pikiran kita? Jangan-jangan 1 tahun sudah tidak mandi, saudara. Rohani kita tidak pernah kena sabun. Tidak pernah di-showerin, saudara. Udah ketombean kepala rohani kita. Kita rajin sekali cuci tangan. Bagus. Cuci hatinya kapan? Nggak pernah. Daud setiap hari mencuci hatinya, selidikilah aku ya Allah. Dan yang terakhir saudara, selain kita perlu ya berdoa minta Tuhan terus menerangi dan membantu kita untuk menyadari berhala kita. Yang kedua kita masih ingat saudara, semua berhala itu bersumber dari mencintai diri sendiri. Semua yang kita jadikan berhala itu untuk memuaskan kita. Berhala kesenangan, untuk siapa? Untuk saya, supaya saya rileks, saya senang, supaya saya happy, supaya saya dan seterusnya. Jadi semua berhala itu sebenarnya bersumber dari mencintai diri. Maka Alkitab katakan bahwa setiap orang yang percaya Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu bukan berarti, kamu Paulus ya? Bukan, aku Andreas. Bukan itu menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, kita tidak mau atau kita rela melepaskan kesenangan diri kita. Untuk Kristus, untuk iman kita. Sebab kesenangan kita tahu tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Itu hanya semu, saudara. Kita perlu menyalipkan keinginan kita. Kita harus menyangkal diri kita. Galatia 5 yang bicara hidup roh dan hidup dikuasai oleh kedagingan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah apa? Telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jangan-jangan sekarang ayatnya berbunyi demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia belum menyalipkan daging dan hawa nafsu. Nah, saudara, ini tidak memenuhi syarat. Telah, artinya sudah dilakukan. Sudah diakui di hadapan Tuhan Yesus dan sudah meninggalkan yang lama. Di masa pandemi, saudara, kita sangat paranoid. Keluar warung sebentar, pulang semua baju dicuci. Ya. Keluar beranda sebentar, pulang cucilah baju lagi. Satu hari itu bisa cuci sampai 5-6 kali. Saudara, mesin cucian sampai teriak, aduh. Yaitu apa? Kita takut kena. Tetapi kita ikut Tuhan, apakah kita sudah ya membersihkan diri? Jadi bagaimana kita menyangkal diri, Bapak Ibu? Menyangkal diri itu dilakukan dengan cara banyak hal. Menolak mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu jahat, apa aja kita mau. Ya, dia seperti lubang yang dalam, diisi apa aja itu enggak akan penuh lubang itu. Nah, kita menolak mengikuti hawa nafsu yang demikian.
Menyangkal diri dengan cara apa lagi? Mengendalikan nafsu makan. Saudara, makan juga menjadi sesuatu yang menjadi berhala, saudara. Ada orang saking pingin makan nggak ada uang pun utang, ya saudara. Kenapa harus sampai utang? Apa yang mengendalikan dia gitu ya? Nafsu makan, pingin makan. Makan baik, saudara. Ya, saya juga barusan makan enak kemarin, saudara. Menjauhkan diri dari keinginan daging, ya. Tidak mencari kesenangan, keuntungan diri sendiri. Suka membantu orang lain. Nah, itu tadi ya, suka membantu orang lain itu melawan artinya menyangkal diri, ya. Karena apa? Ya karena kalau memberi itu kan kita selalu berkata ini rugi kalau saya kasih dia. Tapi dengan memberi, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, kita menyangkal diri, ya. Dengan cara apa lagi? Hidup menyenangkan Tuhan dan sebagainya. Itu yang dikatakan Alkitab. Baiklah saudara sekalian, ya sebentar kita nanti akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apa yang perlu kita koreksi? Kita bertanya dalam diri kita, potensi apa yang saat ini ada dalam diri saya yang bisa menjadi berhalanya saya? Potensi apa yang bisa menjauhkan saya dari Tuhan? Potensi apa yang bisa membuat saya tidak setia kepada Tuhan? Berhala apa yang masih saya puja? Yang kepadanya saya rela berkorban, yang kepadanya saya utamakan, yang kepadanya saya mengabdikan diri dan diperintah-perintah sama dia. Apa, saudara? Mari di hadapan Tuhan, seperti orang Tesalonika, meninggalkan berhala dan datang kepada Tuhan. Kita juga berdoa, mohon Roh Kudus menerangi hati kita, saudara. Kita ingin mau berubah kan. Mohon Tuhan Roh Kudus membantu kita untuk menerangi. Saudara, betapa dalam ibadah ini saya berdoa supaya kita semua, ya, seperti jemaat di Tesalonika, mengalami satu perubahan hidup yang nyata, yang bisa dibedakan. Dan perubahan hidup itu menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak merasakan orang tua setelah percaya Tuhan berubah. Orang tua merasakan anak yang percaya Tuhan itu berubah hidupnya. Tetangga kiri kanan melihat kita ini ada perubahan dalam hidup. Kita terus berdoa untuk kantong-kantong Kristen, orang-orang Kristen tradisional supaya jangan lagi belum Kristen pelihara ayam, sudah Kristen jadi judi sabung ayam. Saudara, tidak ada perubahan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita bersama dengan Tuhan, kita menikmati satu perubahan hidup yang nyata. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang seperti kami juga, terdiri dari orang-orang yang berdosa. Tetapi mereka sungguh-sungguh membawa diri mereka bertobat di hadapan Tuhan. Meskipun baru 1 tahun di waktu itu, mereka memiliki satu yang luar biasa. Kesaksian perubahan hidup yang begitu nyata, sampai-sampai menjadi viral, sampai-sampai menjadi pembicaraan orang. Penganiayaan pun mereka tidak murtad dan tetap setia. Tuhan, dengan apa kami bisa seperti itu? Jikalau kami masih menyimpan berhala-berhala di dalam diri kami yang memerintah kami, yang menggantikan tempat Tuhan, maka selamanya kami tidak akan mengalami satu perubahan hidup. Kami hanya Kristen, tetapi isinya adalah kehidupan yang lama. Sungguh menyedihkan hati-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, mengingatkan bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya, mati untuk kami, sedangkan kami masih hidup dengan tidak serius di hadapan Tuhan. Kami ingin mengalami perubahan yang dahsyat, perubahan yang nyata, perubahan yang kepadanya kami, kepada Tuhan bisa kami persembahkan, yang dinilai oleh Tuhan sendiri, yang boleh
menjadi kesaksian. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Selama ini kami begitu menyenangi berhala-berhala yang memerintah dalam hidup kami, yang telah menempati Tuhan, tempat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau mengaku dosa, dan kami mengundang Kristus masuk dalam hati kami kembali, memerintah sebagai Tuhan dan Raja yang kami sembah, kami hormati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.